Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani dari D4 Perhotelan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengaruh media terhadap pilihan membeli dan kepuasan hotel. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Saya mencari dari media-media lainnya latar belakang itu. Pada era modern ini banyak perusahaan yang berkembang pesat dalam bidang usaha pariwisata. Apalagi kan sekarang sudah adanya era modern, pastikan hotel tidak mau kalah dengan era-era di era saat ini. Apalagi kan sekarang era saat ini kan sudah banyak banget yang modern. Kayak kita belanja apa-apa tuh kayak serba modern, pembayaran modern, transfer modern. Jadi hotel pun tidak mau untuk kalahnya tuh kalah di era-era kayak modern, kayak hotel tuh ingin maju juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu media sosial, apa itu kepuasan pelanggan di hotel, media pemasaran, EOM, digital marketing, dan jenis dan sumber datanya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Pasti kan semua itu kan sudah tahu gitu kan apa itu media sosial, kan pasti ya. Apa yang namanya sudah terdengar banyak gitu kan media sosial itu apa. Pasti di sini cuma saya menjelaskan singkat saja. Media sosial itu merupakan alat yang dimana seorang dapat terhubung secara global, serta merupakan di mana seseorang dapat membagikan ataupun mendapatkan sebuah informasi secara cepat. Oke, kita lanjut kedua, apa itu kepuasan pelanggan di hotel. Kepuasan pelanggan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan oleh para pengelola hotel untuk menilai kinerja hotelnya. Oke, oleh karena itu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan perlu diperhatikan betul oleh industri perhotelan agar di suatu sisi pelanggan yang puas cenderung akan kembali merekomendasikan hotel tersebut. Jadi maksud dari kepuasan pelanggan di hotel itu ya agar tidak agar kita bisa memuaskan harga diri tamu gitu. Jadi biar kita punya nama baik juga untuk tamu, dan tamu pun tidak menjelekkan nama hotel kita. Makanya kita memberikan kepuasan tamu bagi di hotel. Terus di sini kita akan menjelaskan media pemasaran online. Pemasaran online bukanlah hal baru di era modern sekarang ini. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat telah menghadirkan internet yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Internet dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi, untuk bertukar informasi, dan juga sebagai sarana untuk memperkenalkan suatu kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan contohnya itu kayak contoh media pemasaran online itu kayak seperti Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, terus Blibi.com. Kenapa saya menyebutnya itu ya karena tuh paling banyak gitu media online itu sebagai untuk dipakai untuk memesanan kamar, apalagi kan sekarang banyak gitu kan kayak aplikasi lain gitu untuk pemesanan kamar yang lain-lainnya. Kita lanjut ke MOM. Keberadaan komunikasi satu ini, grup link tersebut telah memunculkan interaksi sosial karena elektronik di antara para anggota komunitas yang pada akhirnya mendorong peningkatan perbincangan antar meningkatkan with word of mouth. Bahwa faktor pendorong timbulnya MOM adalah perform consistency, intelligent, finite gap, TV feeling, concern for the consumer, extra vision atau positive self enhancement, social benefit, economic
Instead having the company arrive at faith seeking. Itu menurut siapa tadi, apalagi saya, menurut tadi kan ada berdasarkan menurut penelitian H2. Oke, kita lanjut ke digital marketing. Digital marketing menurut Sakti 2014, digital marketing atau yang bisa disebut pemasaran digital merupakan segala upaya pemasaran yang dilakukan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Pemasaran digital ini dilakukan dengan beragam strategi dan media digital bertujuan melakukan komunikasi kepada calon konsumen melalui saluran komunikasi online, berbagai akses digital marketing yang memudahkan pemasaran di antara website, blog, media sosial yang tadi kita sebutkan tadi, yang di media online itu pemasaran online. Digital marketing hampir sama dengan media online itu, tapi hampir sama sih, nggak ada bedanya. Berikut di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran media digital. Yaitu media digital itu teknik komunikasi online yang digunakan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran merek, keakraban, dan mempengaruhi niat konsumen untuk membeli, dan dengan mendorong pengguna media digital untuk mengunjungi situs untuk terlibat dengan merek atau produk jasa sehingga mereka tertarik dengan produk atau jasa secara online. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyebutkan 6 saluran utama media digital. 1. Search engine marketing. Search engine marketing itu ialah halaman search engine atau mesin pencari untuk membantu pengunjung menemukan website produk pemasaran dengan mendapatkan pesan di mesin pencari untuk mendorong klik tayang ke situs web ketika konsumen mengetikkan phrase kata kunci tertentu. Lanjut, yang kedua, online PR. Online PR itu mengoptimalkan interaksi yang menguntungkan merek atau produk atau situs web perusahaan menggunakan situs pihak ketiga seperti jejaring sosial atau blog yang secara kebetulan dikunjungi oleh target audiens perusahaan. Habis itu nomor 3, online partnership, yaitu membentuk dan mengatur pengaturan jangka panjang dalam mempromosikan layanan online suatu perusahaan di situs web pihak ketiga atau melalui komunikasi. Yang keempat, interactive and advertising, iklan online berupa spanduk atau banner dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran merek dan mendorong konsumen untuk melakukan klik through ke situs pemasaran. Yang saya cuma bisa menjelaskan nomor 4 itu kayak berupa spanduk atau banner itu ya, contohnya tuh yang biasanya di jalan-jalan tuh kan biasanya ada tuh spanduk yang gede gitu, biasanya kan suka ada tuh yang ada kayak mempromosikan barang atau harga-harga hotel atau yang lain. Nah itu tuh termasuk kayak interactive advertising, iklan online. Yang kelima, opt-in email marketing. Penggunaan daftar internal ini dapat melakukan komunikasi aktivasi dan mempertahankan pelanggan. Cara ini dilakukan dengan menambah daftar kontak dalam email marketing sehingga pelanggan yang telah melakukan registrasi dan menyetujui aktivitas akan mendapatkan email rutin seputar paket promosi atau jasa perusahaan yang lain, atau kayak promo-promo seperti kayak apa sih disebutnya, diskon tiap kamar atau makanan yang lain gitu, yang biasanya tuh bisa dilewat dari email marketing kita menginap atau yang lainnya. Sosial media marketing. Media sosial ini merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial secara dua arah. Media sosial menjadi kategori yang penting dalam pemasaran digital. Dalam hal ini pemasaran digital mendorong melibatkan komunikasi pelanggan
di situs perusahaan menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan situs media lainnya. Perusahaan dapat memposting informasi mengenai produk atau jasa secara rutin agar dapat diterima oleh konsumen. Media sosial ini memiliki kekuatan yang cukup besar bagi kegiatan pemasaran karena penyebaran informasi di media sosial cukup cepat dan strategis, memungkinkan suatu hal menjadi viral, terkenal, dan diminati masyarakat. Nah, oke, lanjut jenis-jenis dan sumber data. Data primer. Data primer itu menurut Hanke dan Richard tahun 1998. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dan survei lapangan dan menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan melakukan pembagian kuesioner penelitian kepada 97 orang responden saja. Yang kedua, data sekunder. Menurut Hanker Richards tahun 1998, dalam data sekunder dia menjelaskan tentang data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan sudah dipublikasikan kepada masyarakat dan pengguna jasa sehingga dapat mengumpul data dan sudah dipublikasikan kepada masyarakat dan pengguna jasa sehingga dapat langsung digunakan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku penunjang penelitian dan data yang telah tersedia sebelumnya. Data digunakan dari jurnal, dari publikasi, dari internet. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya dan saran dari saya. Untuk hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu bahwa media sosial terdapat pengaruh yang sangat signifikan dan sangat cepat. Apalagi kan sekarang sudah era modern. Jadi sangat cepatlah media sosial ini berkembang biaknya gitu, bukan berkembang pesatnya gitu. Apalagi kan sekarang kita kayak kuliah juga ada media online-nya atau yang lainnya kan, makanya sekarang tuh media sosial tuh sangat penting bagi orang lain. Kalau saran dari saya itu ialah dalam hal media sosial harus lebih aktif dalam berinteraksi dengan konsumen karena media sosial berfungsi sebagai alat-alat komunikasi dan seluruh perform marketing dan banyak konsumen yang mempertimbangkan berdasarkan rating dan review. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Muhammad Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.